Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang berbahagia. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kehendak terbesar manusia atau keinginan manusia di dalam dunia ini adalah hidup berbahagia. Tentu tidak ada satupun manusia saya rasa yang kalau ditanya, apakah Anda mau berbahagia? Lalu dia menjawab, saya tidak mau berbahagia. Rasanya tidak mungkin, ya. Pasti ketika kita bertanya kepada orang atau orang bertanya kepada kita, pasti kita akan menjawab, kita ingin berbahagia. Karena tidak mungkin orang mau hidup di dunia ini dengan tidak berbahagia, ya. Pasti semuanya ingin berbahagia. Lalu Alkitab mengatakan bahwa kebahagiaan sesungguhnya itu adalah kebahagiaan yang memang berbeda dari kebahagiaan yang mungkin selama ini kita pikirkan. Di dalam Mazmur pasal 1 tadi kita menemukan ada 3 hal yang menjadi ciri khas atau tanda dari orang yang berbahagia tersebut. Apa itu? Yang pertama di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi seseorang dikatakan berbahagia ketika dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik apa sih? Ternyata adalah orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kelakuannya fasik. Fasik itu bertentangan dengan kebaikan. Jahat. Perilakunya tidak menuntun kepada kebenaran, tidak menuntun kepada kebaikan. Pikirannya diwarnai dengan sesuatu yang jahat, yang tidak suka akan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat, jadi kalau bicara nasihat berarti bicara penalaran, ya, bicara pikiran. Ketika seseorang memberikan nasihat, berarti yang menerima adalah otak kita. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang jahat berdasarkan, ya, nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang fasik, ya, atau mungkin orang yang menghasut kita, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang tidak berbahagia. Dan ini Alkitab sudah mencatat buat kita. Hal yang kedua di sana dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang berdiri di jalan orang berdosa, maka sesungguhnya tindakannya lah yang membuat orang tersebut untuk berjalan di dalam dosa, ya, yang melakukan dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa, sesungguhnya kita tidak sedang berbahagia. Sebaliknya, kalau kita mau ingin berbahagia, maka jangan melakukan dosa. Sebenarnya simpel aturan Alkitab itu. Jadi tetap saja berdiri pada kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan goyah. Ketika kita tidak berdiri di jalan yang benar, malah kita berdiri di jalan orang berdosa, maka sesungguhnya kita tidak akan berbahagia. Dan yang ketiga, ciri dari orang yang berbahagia adalah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu apa? Ya, pencemooh itu adalah mereka yang menertawakan kebenaran firman Allah. Bukan hanya mereka bodoh, bukan hanya mereka tidak menerima kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka malah mencemooh. Ya, dengan kata lain mengejek, menghina. Mungkin kalau kita beribadah gitu, lalu orang katakan, dia itu ibadah terus gitu ya, tidak tahu jam. Maunya ibadah aja terus. Mau cari apa dia gitu ya. Mungkin pencemooh seperti itulah ya. Mereka tidak suka akan sesuatu yang baik. Maunya hanya hidup menurut kehendak mereka sendiri. Nah, ini yang membuat orang tidak berbahagia. Sebaliknya, kalau kita ingin berbahagia, maka kita harus menjauhi para pencemooh tersebut. Maka kita tidak boleh duduk di dalam kumpulan pencemooh. Mungkin gambaran sederhananya adalah kita tidak duduk di dalam kumpulan-kumpulan penggosip. Mungkin simpelnya seperti itu ya. Membicarakan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Itu harus kita hindari. Karena kalau kita melakukan itu, kita yang akan tersiksa. Sebaliknya kita mengatakan kalau kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kebahagiaan kita akan lengkap jika, di ayat yang kedua dikatakan di sana, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kebahagiaan seseorang makin luar biasa ketika menjadikan firman Tuhan, menjadikan Taurat Tuhan, ya kalau di sini bicara Taurat, sebagai sesuatu yang menyukakan hatinya setiap hari. Mau membaca firman Tuhan setiap hari, mau merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka itulah yang menjadi kekuatan bagi orang tersebut. Dan pastinya orang tersebut akan berbahagia. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi kalau kita ingin berbahagia, renungkanlah firman Tuhan, ya. Renungkan itu baik siang maupun malam, dan itulah yang akan menjadikan kita berbahagia. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita. Shalom.